Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Prodi D3 Kesekretariatan Universitas Tanjung Pura. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok tugas korespondensi bahasa Indonesia dengan judul Pengertian dan Tugas Sekretaris, Kesekretariatan dan Sekretariat. Kami dari kelompok 5, yang pertama ada saya sendiri dengan Cici Suhelna, NIM E0121201026. Di sini saya sebagai moderator. Yang kedua, ada Angelika Hari Kristipani dengan NIM E0121201017 dan Dwi Desta Mia Kurnia dengan NIM E0121201010. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang pengertian sekretaris. Sekretaris ini berasal dari bahasa Latin yaitu secretum yang artinya rahasia. Jadi sekretaris ini adalah orang yang bertugas membantu pimpinan dalam melakukan pekerjaan kantor agar lebih efektif dan efisien. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang pengertian sekretaris. Sekretaris ini berasal dari bahasa Latin yaitu secretum yang artinya rahasia. Jadi sekretaris ini adalah orang yang bertugas membantu pimpinan dalam melakukan pekerjaan kantor agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya kita akan membahas tentang sekretariat. Apa itu sekretariat? Sekretariat itu adalah lembaga yang bertugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan atau jasa perkantoran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari kesekretariatan. Apa itu kesekretariatan? Kesekretariatan itu adalah aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan oleh seorang sekretaris. Apa saja sih tugas dari seorang sekretaris ini? Yang pertama, dia memegang rahasia pimpinan. Rahasia pimpinan ini bisa berupa rahasia perusahaan maupun rahasia pribadi pimpinan. Yang kedua, dia melakukan kegiatan surat menyurat, mulai dari mengirim maupun menerima surat. Yang ketiga, dia mengingatkan jadwal kegiatan pimpinan, mulai dari kegiatan dinas luar negeri, dalam kota, atau sebagainya. Yang keempat, melayani tamu. Nah, setiap tamu yang datang harus melakukan janji terlebih dahulu dengan seorang sekretaris. Dan yang kelima, ada menerima dikte dari pimpinan. Biasanya setelah rapat, sekretaris menulis hasil dari rapat tersebut. Apa tugas dari kesekretariatan? Yang pertama, merumuskan rencana kerja berdasarkan program kerja dinas. Yang kedua, menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, mengkoordinator bawahan untuk mensinkronisasi rencana kegiatan. Dan yang keempat, memantau tugas bawahan agar mengetahui permasalahan dan memberi solusi yang tepat, dan lain-lainnya. Apa saja sih tugas dari seorang sekretariat? Yang pertama, mengatur anggaran. Yang kedua, penyelenggaraan korespondensi. Yang ketiga, tempat perbaikan tata kerja. Yang keempat, tempat penerimaan surat dan pengiriman surat, dan lain-lainnya. Mungkin materi yang akan dibahas selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Angelika Hari Kristipani. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis sekretaris. Berdasarkan kedudukan, wewenang, tanggung jawabnya, sekretaris dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, sekretaris instansi atau organisasi, yaitu sekretaris yang berfungsi sebagai office manager karena secara formal menjalankan fungsi manajer yang ruang lingkupnya meliputi semua aspek kegiatan kantor. Yang kedua, sekretaris pribadi, yaitu sekretaris yang hanya bekerja sebagai pembantu pimpinan dan sebagai mediator atau perantara pimpinan. Berdasarkan kemampuannya dan pengalaman kerjanya, sekretaris dapat menjadi dua, yaitu sekretaris junior, yaitu sekretaris yang baru meniti karirnya sebagai sekretaris. Sekretaris junior perlu banyak belajar dan bimbingan dari seorang sekretaris senior. Sekretaris senior yaitu
Sekretaris yang sudah memiliki profesionalisme yang mantap dan berdiri sendiri mengatasi masalah yang timbul dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Nuraini, sekretaris dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sekretaris eksekutif. Sekretaris eksekutif adalah sekretaris yang berfungsi sebagai manajer karena sekretaris ini langsung menjalankan tugas eksekutif yang memiliki bawahan. Sekretaris eksekutif ini umumnya merupakan sekretaris untuk satu unit organisasi. Contohnya sekretaris dewan, sekretaris jenderal, sekretaris wilayah, sekretaris inspektorat jenderal, dan sekretaris yayasan. Yang kedua, sekretaris pribadi. Sekretaris pribadi adalah seseorang yang mengerjakan kegiatan untuk membantu orang tertentu bersifat pribadi. Sekretaris pribadi bukan dari pegawai atau staf organisasi perusahaan, tetapi diangkat dan digaji perorangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, Angelica Heri Kristipani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai syarat menjadi sekretaris profesional dan syarat kepribadian sekretaris. Syarat menjadi sekretaris profesional yang pertama, seorang sekretaris harus memiliki keterampilan dalam bidang administrasi dan bidang-bidang terkait lainnya. Di mana di sini untuk menjadi seorang sekretaris profesional harus terampil dalam bidang administrasi. Contohnya, seorang sekretaris harus bisa menguasai dalam bidang komputer, dalam hal pengetikan dan penyusunan surat menyurat. Yang kedua, sekretaris harus memiliki pengalaman, pengetahuan, dan wawasan yang luas. Dan yang ketiga, syarat menjadi sekretaris profesional, seorang sekretaris harus pandai dalam berkomunikasi dengan kolega maupun pelanggan, di mana seorang sekretaris harus bisa berkomunikasi yang baik dan dapat berinteraksi baik itu secara langsung maupun tidak langsung dengan kolega maupun pelanggan. Yang keempat, seorang sekretaris profesional harus mampu menangani maupun mengatasi setiap permasalahan yang ada, terutama yang ada di dalam pekerjaan kantor. Contohnya pada saat pemimpin perusahaan sedang sakit ataupun sedang ada pekerjaan yang lainnya, maka ketika rapat, sekretarislah yang harus menggantikan pemimpin dalam rapat tersebut. Dan 5. Syarat menjadi seorang sekretaris profesional, sekretaris harus memiliki potensi untuk menjadi seorang sekretaris. Syarat kelima ini, sekretaris dituntut untuk dapat bertanggung jawab dan bekerja dengan sepenuh hati di sebuah kantor maupun di sebuah perusahaan tempat ia bekerja. Yang keenam, syarat untuk menjadi seorang sekretaris profesional, yaitu sekretaris harus memiliki kesabaran dan keuletan dalam bekerja. Di sini seorang sekretaris harus sabar dalam menangani setiap pekerjaan yang dilimpahkan pemimpin kepada sekretaris. Dan di sini juga sekretaris harus ulet dalam bekerja, dalam arti ia harus disiplin dan harus bisa memprogres setiap pekerjaan itu dengan efektif dan efisien. Yang ketujuh, disiplin dalam bekerja dan cekatan. Di sini syarat ketujuh untuk menjadi seorang sekretaris profesional. Sekretaris dituntut untuk dapat memiliki sikap yang disiplin dan cekatan dalam bekerja. Disiplin di sini sekretaris harus bisa menggunakan waktunya dengan baik dalam mengerjakan setiap pekerjaan yang ada dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan pemimpin kepadanya tepat waktu. Cekatan di sini
Sekretaris harus dapat mengerjakan setiap tugas-tugas tersebut tepat waktu dan bisa mengerjakan semua pekerjaan itu dengan baik, secara profesional, efektif, dan efisien. Dan syarat yang kedelapan untuk menjadi seorang sekretaris profesional, di sini sekretaris harus berpenampilan yang baik dan menarik, di mana berpenampilan baik dan menarik ini akan memberikan pandangan atau persepsi dan kesan yang positif terhadap orang yang akan bertemu dengan seorang sekretaris. Contohnya, ketika seorang sekretaris bertemu dengan pemimpin perusahaan atau kantor tempat ia bekerja, bertemu dengan kolega ataupun pelanggan dan kliennya. Di sini berpenampilan baik dan menarik itu seorang sekretaris harus dapat berpakaian dan berpenampilan yang baik dan sopan. Contohnya menggunakan jas kerja dan celana ataupun rok. Di mana di sini untuk seorang sekretaris perempuan menggunakan rok bila perlu, ataupun contohnya menggunakan rok yang tidak usah terlalu pendek, harus di bawah lutut, tidak boleh di atas lutut, sehingga memberikan kesan yang sopan dan berpenampilan yang baik dan menarik. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai syarat kepribadian sekretaris. Yang pertama, mawas diri atau yang biasa kita kenal dengan sebutan sadar diri. Jadi, syarat kepribadian sekretaris di sini harus dimiliki, yaitu sadar diri, di mana seorang sekretaris harus dapat merespon baik terhadap masalah yang terjadi di suatu kantor maupun perusahaan tempat ia bekerja. Sekretaris yang baik juga dapat mengevaluasi setiap rangkaian kegiatan ataupun aktivitas yang ada di kantor ataupun perusahaan tempat ia bekerja. Dan dalam berkomunikasi, sekretaris juga harus dapat menjaga lisan dan tetap profesional dalam bekerja, agar tidak mengundang persepsi yang kurang baik di depan klien, pimpinan maupun tamu dan staf yang ada di suatu perusahaan atau kantor tempat ia bekerja. Kedua, syarat kepribadian sekretaris yaitu ramah. Di sini seorang sekretaris harus menunjukkan keramahannya dalam situasi apapun kepada pimpinan, staf, dan klien pimpinannya. Keramahan ini sifatnya positif, karena sikap ramah ini dapat membuat pimpinan, klien, dan staf dalam suatu perusahaan atau kantor tempat sekretaris bekerja merasa nyaman saat bertemu dengan kita yang menjabat sebagai seorang sekretaris di suatu perusahaan atau kantor. Jadi pentingnya syarat dari kepribadian seorang sekretaris itu harus dapat atau mampu bersikap ramah kepada semua orang, baik itu di luar kantor maupun di dalam kantor, terutama saat bertemu dengan staf, karyawan di suatu perusahaan, dengan pimpinan dan klien pimpinannya. Syarat kepribadian sekretaris yang ketiga yaitu kesabaran atau sabar, di mana sabar ini merupakan sifat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang sekretaris. Kesabaran ini dibutuhkan oleh sekretaris ketika sedang menghadapi seorang pimpinan yang mungkin memiliki sifat yang cerewet dan perfeksionis. Memang sabar ini sulit untuk ditanamkan, tapi untuk menjadi seorang sekretaris, syarat kepribadian sekretaris yang ketiga ini adalah sabar, di mana seorang sekretaris harus menguasai sikap sabar ini, harus ditanamkan dalam dirinya, sehingga ketika ia sedang diperhadapkan dengan segala masalah apapun itu, baik itu ringan maupun susah dan mungkin sangat sulit sekali untuk ia tangani, tapi jika ia mempunyai kesabaran yang cukup, maka ia akan dapat menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan oleh pimpinan kepada seorang sekretaris, dapat ia kerjakan dengan baik dan dapat ia kerjakan secara profesional, efektif, dan efisien. Ya, mungkin inilah materi yang dapat saya sampaikan mengenai syarat menjadi seorang sekretaris profesional dan syarat kepribadian sekretaris. Kiranya apa yang boleh saya sampaikan ini dapat membuat
teman-teman yang melihatnya dan menyimak setiap presentasi kami dari awal sampai akhir ini dapat diserap dan dapat menjadi pembelajaran ke depannya. Terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sekretaris adalah orang yang bertugas membantu pimpinan dalam melakukan pekerjaan perkantoran agar lebih efektif dan efisien. Kesekretariatan merupakan aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan oleh seorang sekretaris. Sedangkan sekretariat itu adalah lembaga yang bertugas melaksanakan berbagai macam ketatausahaan atau jasa perkantoran. Menurut Nurewani, sekretaris itu dibagi menjadi dua, yaitu sekretaris eksekutif dan sekretaris pribadi. Untuk menjadi seorang sekretaris memiliki beberapa syarat. Yang pertama, memiliki kepribadian yang baik. Yang kedua, memiliki pengetahuan umum dan pengetahuan khusus. Dan yang ketiga, syarat keahlian. Setiap orang memiliki bakat untuk menjadi seorang sekretaris, dan untuk mendukung hal tersebut diperlukan kepribadian. Yang pertama, mawas diri. Yang kedua, ramah. Dan yang terakhir, sabar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.